Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 15 Desember 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Tanda Keprihatinan. Kesimpulan yang mulia dari keseluruhan bagian ini, Yosua 21 ayat 43 sampai 45, mengandung syarat ketaatan yang digenapi. Keberhasilan tidak pernah diterima begitu saja. Keberhasilan selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan demikian, pembagian tanah selain sebagai tanda kesetiaan Allah kepada Israel, juga membuka ruang bagi pembangunan masa depan yang terbuka berdasarkan sikap Israel. Akankah Israel dapat mempertahankan apa yang telah dicapai? Bacalah Yosua 23 ayat 1 sampai 5. Apa sajakah poin-poin penting dalam perkenalan Yosua? Yosua 23 ayat 1 sampai 5. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Pidato Yosua berpindah dari pembicara yang sudah tua dan lanjut usia, ditekankan dua kali kepada para hadirin yang harus meneruskan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dia menjelaskan bagaimana penaklukan negeri itu bisa terjadi. Tuhan berperang untuk mereka, meskipun karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel harus terlibat dalam peperangan setelah Eksodus, namun bukan karena kekuatan militer mereka, melainkan karena campur tangan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, mereka berhasil memiliki tanah itu. Allah telah memberikan kelegaan kepada Israel dari musuh-musuhnya, tetapi masih ada beberapa bangsa yang masih harus ditaklukkan. Kemenangan bukanlah sebuah realitas yang sudah tercapai dan tidak dapat diubah bagi Israel, melainkan sebuah kemungkinan yang selalu ada dengan terus bersandar pada tersedianya pertolongan Tuhan yang setia. Apakah kesamaan antara bagaimana bangsa Israel menaklukkan Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua dan bagaimana orang Kristen masa kini dapat menjalani kehidupan rohani yang berkemenangan? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah dalam setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemenangan bangsa Israel tidak dapat dikaitkan dengan kekuatan dan strategi mereka. Demikian pula kemenangan rohani atas dosa dan pencobaan telah dijamin melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi umat Allah saat ini harus terus-menerus mengandalkan persediaan rohani yang disediakan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Dengan begitu banyak janji yang ajaib di hadapan kita. Mengapa kita masih begitu mudah untuk berbuat dosa? Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang kami baru saja pelajari tentang tanda keprihatinan. Terima kasih ya Tuhan untuk nasihat yang kami baru saja pelajari. Mampukanlah kami untuk mengerti ya Tuhan, apapun keberhasilan yang kami raih, itu bukanlah hasil kami, usaha kami sendiri, tapi itu karena Engkau ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengakui bahwa Engkaulah sumber keberhasilan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami. Engkaulah yang menuntun kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menolong kami, mengingatkan kami untuk dapat selalu bergantung kepadamu, agar kami tidak bergantung kepada kekuatan kami sendiri. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang suci dapat selalu mengingatkan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami. Kasih-Mu kiranya terus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Senin 15 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.